Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku akan membacakan buku dari The Secret yang berjudul Hero, karya Rhonda Byrne. Inilah ujian untuk menemukan apakah misimu di bumi sudah selesai. Jika kau masih hidup, misimu belum selesai. Oke, kita nggak usah bacain ucapan terima kasih. Kita langsung saja di bagian 1, yaitu impian. Panggilan untuk berpetualang. Melawan segala kekurangan. Tak ada orang yang terlahir ke kehidupan yang sempurna. Bila Anda terlahir ke kehidupan yang sempurna, Anda tidak akan punya sesuatu untuk diperjuangkan, dan Anda tidak akan punya dorongan untuk menciptakan sesuatu dengan kehidupan Anda. Anda tidak akan punya impian sama sekali. Ke dalam situasi apapun Anda dilahirkan, apapun kehidupan keluarga dan pendidikan yang Anda miliki atau tidak miliki, Anda datang ke sini untuk mewujudkan impian Anda. Dan terlepas dari dimanapun Anda berada sekarang, Anda telah dilengkapi segala sesuatu yang Anda perlukan untuk melakukannya. Anastasia Soare, pendiri Anastasia Beverly Hills. Saya mulai dari nol. Saya sungguh-sungguh mulai dari nol. Kami tidak punya uang. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya tidak tahu cara kerja dunia barat, mentalitasnya, sistem keuangannya. Saya bahkan tidak tahu cara menulis cek, karena tidak ada cek di Rumania. Saya mulai dengan mempelajari abjad. Paul Orvalea, pendiri Kinko's. Tidak banyak anak yang tidak naik kelas pada kelas 2 SD, tapi itulah saya. Saya tidak bisa mempelajari abjad, saya tidak bisa membaca, saya selalu dalam masalah. Saya tidak bisa mengendalikan diri, saya sangat impulsif. Akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah pada usia 16 tahun. Semakin keras situasi kehidupan kita dan semakin banyak hambatan yang menumpuk di depan kita, seringkali semakin besarlah dorongan yang diberikan oleh situasi itu untuk kita dalam menemukan mimpi. Peter Foyo, Presiden Nextel Communication Meksiko. Orang tua saya adalah imigran Amerika Serikat dan kami mulai dari nol. Saya ingat saya mengenakan celana panjang yang sudah terlalu pendek. Ayah saya seorang jenderal di negara asal kami. Dan ketika tiba di Amerika Serikat, dia malah menjadi pembersih cerobong asap. Lahir Hamilton, peselancar ombak besar. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat rasis. Tepat orang membenci saya karena cara saya dilahirkan. Saya memiliki semua kekurangan yang diperlukan untuk sukses, Masya Allah. Rekan pendiri Oracle Corporate. John Paul de Joria, rekan pendiri John Paul. Saya berusia 23 tahun, putra saya 2,5 tahun, dan istri saya saat itu sudah pergi. Kami sudah menunggak sewa selama 3 bulan, jadi kami diusir. Akhirnya kami tidur di mobil. Kami bertahan hidup dengan mengumpulkan botol bekas dan menjualnya. Dari situasi seperti itu pada saat muda, sulit untuk percaya bahwa John Paul de Joria kemudian menciptakan perusahaan produk rambut yang sangat sukses, John Paul Michel System. John Paul menciptakan kehidupan bagi dirinya sendiri, kehidupan yang tak bisa dikenali dari kehidupan yang dia mulai. Dan dia melakukannya menggunakan kualitas-kualitas yang Anda miliki dalam diri Anda saat ini.
insinyur mekanis pendiri GMR Group. Saya memulai dari nol. Desa saya sangat kecil, hanya 5.000 penduduk. Tidak ada telepon, tidak ada listrik. Kami hanya punya satu botol air dingin yang harus kami bagi, dan kami harus mengantri untuk jatah gula serta susu selama sebulan. Entah Anda lahir di India, Australia, Amerika Serikat, Prancis, atau Singapura, situasi awal Anda tidak mendikte jenis kehidupan yang akan Anda jalani. Tak ada satupun kekuatan atau kesulitan Tak ada satupun kekuatan atau kualitas manusia yang tidak Anda miliki untuk memenuhi impian Anda. Anda punya segala sesuatu dalam diri Anda untuk menjadi atau melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika situasi sepertinya tidak mendukung Anda. Pete Carroll, pelatih NFL. Setelah bermain World Football League, ketika duduk di perguruan tinggi, saya berusaha masuk tim NFL, lalu tim football. Namun ketika ditolak untuk terakhir kalinya, saya benar-benar shock. Saya tidak punya arah karena cita-cita saya hanyalah bermain. Tiba-tiba saya dihadapkan pada pertanyaan, sekarang bagaimana? Setelah mengalami cedera yang mengancam jiwa sebagai pemain hoki es, Peter Burwas mengikuti tur tenis. Meskipun dia kurang sukses di turnamen dan peringkat potensi profesional, tanpa uang dia bertahan hidup dengan sebotol selai kacang dan 2 roti yang sudah berusia 2 hari, yang dia bagi menjadi potongan-potongan kecil agar bertahan untuk 5 hari. Masya Allah. Setelah 7 tahun di dunia tenis, Peter terpaksa pensiun dan sekali lagi mendapati diri berada dalam situasi peluang kesuksesannya sepertinya sangat kecil. Peter Burwas, pelatih tenis pendiri Peter Burwas International. Ketika tiba waktunya membentuk perusahaan manajemen tenis kami, ada 16 perusahaan lain yang melakukan hal sama. Sayalah yang memiliki paling sedikit uang, dukungan keuangan, dan kredibilitas tenis. Kami tidak punya kursi di kantor, jadi selama 2 tahun pertama kami rapat di lantai. Bukan kondisi di dunia luar yang menentukan apakah impian Anda akan terwujud, bukan seberapa banyak uang yang Anda miliki, seberapa tinggi pendidikan Anda, siapa yang mengenal Anda, atau bahkan seberapa banyak pengalaman yang Anda miliki, tapi penemuan akan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki dalam diri Anda dan mengetahui cara menggunakannya untuk mengatasi setiap rintangan yang Anda temui di dunia luar. Itulah yang dilakukan oleh setiap orang sukses, dan Anda juga bisa melakukannya. Michelle Acton Smith, pendiri Mint Candy. Saya punya seorang teman, Tom, yang saya kenal di universitas, dan kami memutuskan membangun bisnis bersama. Kami tidak punya banyak uang, malah sebenarnya kami beruntung pada universitas. Kami mendapatkan uang tunai untuk memulai bisnis setelah melihat iklan di koran yang pada dasarnya meminta orang menjual tubuh untuk ilmu kedokteran dengan mengikuti sebuah uji obat untuk obat anti migran baru. Kami melakukannya dan masing-masing mendapat 400 pound sterling. Ibu saya ketakutan. Saya rasa itu salah satu alasan dia sangat mendukung. Dia memberi kami masing-masing 1.000 pound sterling, dan orang tua Tom memperbolehkan kami menggunakan ruang bawah atap mereka. 10 tahun lalu hidup saya baik-baik saja, mendaki tangga kesuksesan dalam industri televisi, dan tiba-tiba situasi yang menyulitkan muncul
satu persatu, serta dalam beberapa bulan seluruh hidup saya runtuh berantakan. Saya putus asa, tapi tepat pada saat itulah saya menemukan sebuah rahasia yang pada akhirnya menjadi film dan buku pertama saya. Bahkan ketika seluruh kehidupan Anda sepertinya terbakar musnah dari abu itulah muncul kehidupan baru. Martin Key, penulis inspirasi, pendiri The Daily Loaf. Ketika pertama kali datang ke Hollywood, saya ingin menjadi manajer musik. Itu tidak berhasil. Hollywood tidak dikenal sebagai lingkungan yang penuh kasih. Saya mulai menggunakan obat-obatan dan alkohol serta jatuh ke dasar. Dalam 1 minggu, investor saya menarik diri saya dan mitra bisnis putus hubungan. Teman sekamar memberi waktu 3 hari sebelum mengusir saya. Kaki saya bengkak, punggung saya sakit, serta saya dan kekasih putus hubungan. Hidup saya berantakan dalam seminggu. Itu memulai perjalanan panjang dan menyakitkan yang saya syukuri, tapi tak pernah ingin saya ulang. Saat itu saya merasa sedang berada di tengah badai. Lalu saya sadar, bagaimana jika itu badai ilahi? Liz Murray, lulusan Harvard, penulis dan pembicara. Saya telah menjalani masa ketika saya memiliki segalanya, lalu tiba-tiba saya seakan tidak memiliki apa-apa. Ibu saya meninggal, ayah saya tersesat dan tinggal di rumah penampungan, serta paman saya yang mungkin malaikat terbesar dalam hidup saya tiba-tiba meninggal. Saya menjadi tunawisma. Segala sesuatu yang tadinya ada tiba-tiba hilang. Saya merasa jika kehidupan bisa berubah menjadi lebih buruk, mungkin kehidupan juga bisa berubah menjadi lebih baik, karena jelas kehidupan bisa berubah dengan sangat cepat. Situasi kehidupan bisa sangat keras seperti yang dialami oleh Liz Murray, tapi situasi itulah yang membangkitkan gairah membara yang mengangkatnya dari jalanan di New York City untuk kuliah di Harvard University. Ketika Anda menemukan hasrat membara untuk menjadi atau melakukan sesuatu, Anda menemukan suatu daya dahsyat yang bisa menembus situasi dan batasan yang sepertinya mustahil diatasi. Dengan menyadari impian Anda juga akan menyadari keagungan dalam diri Anda. Keagungan bukanlah terlahir dengan sendok perak di mulut. Mengejar impian dan menyadari pahlawan di dalam diri Anda, itulah keagungan. Panggilan Anda. Setiap orang yang pernah dilahirkan atau akan dilahirkan lahir dengan sejumlah bakat atau kemampuan unik. Itu adalah hal istimewa dari diri Anda yang disebut panggilan Anda. Meski tidak ada manusia yang dilahirkan tanpanya, banyak yang menjalani kehidupan tanpa menemukan atau menghidupi panggilannya. Panggilan Anda adalah sesuatu yang menggerakkan Anda lebih dari segala sesuatu yang lain. Kepada panggilanlah Anda tertarik, sesuatu yang menjadi gairah Anda dan memenuhi Anda dengan kegembiraan serta menyalakan api di hati Anda ketika Anda melakukannya. Panggilan khusus Anda mungkin adalah hasrat yang membara untuk mencapai sesuatu di bisnis, olahraga, pekerjaan, atau karir. Bahkan mungkin kegemaran Anda. Kegemaran bisa menjadi petunjuk atau panggilan Anda, karena itu adalah sesuatu yang menjadi gairah Anda dan Anda luangkan waktu untuk kejar. Banyak kegemaran orang telah beralih menjadi mimpi besar yang kemudian menjadi perusahaan besar. Michelle Acton Smith. Hal yang saya sukai sejak kecil adalah permainan. Saya senang bermain. Saya pikir bermain adalah bagian yang sangat penting dari manusia. Jadi mimpi besar saya selalu adalah menjalankan perusahaan mainan, merancang permainan dan menghibur orang. PT Carroll. Meski sudah melatih sejak usia 13 tahun di berbagai perkemahan dan kegiatan sejenisnya,
Saya tidak pernah mengaitkannya dengan sesuatu yang akan saya lakukan. Ketika kuliah pasca sarjana, saya melatih di Universitas Pacific dan saat itulah saya melangkah mundur serta berpikir, ini sesuatu yang bisa saya lakukan yang dekat dengan bermain football. Dan saat itulah saya benar-benar mengambil langkah pertama menjadi pelatih. Panggilan Anda mungkin sesuatu yang telah Anda lamunkan untuk lakukan, tapi Anda berpikir tak akan pernah terjadi pada Anda. Tapi ketika Anda berpikir tentang melakukannya dan menjalankan kehidupan itu, Anda dipenuhi perasaan bahagia dan puas yang luar biasa. Dan terlepas dari seberapa mustahil impian itu sepertinya, Anda sedang terpanggil untuk mengikutinya. Liz Murray. Saya tidur sendirian di sebuah lorong di New York City. Saya mencuri Oreo dan cracker, serta tidur dengan tas buku sebagai bantal. Di tas buku saya menyimpan semua barang yang saya miliki, jurnal, pakaian, dan foto ibu yang saya bawa kemana-mana. Dengan kepala berbantal tas buku itu, saya tidur di lorong itu, memimpikan kehidupan yang lebih baik. Dan jauh di lubuk hati, saya memiliki perasaan bahwa saya dimaksudkan untuk bangkit dari kondisi apapun itu. Bukan hanya untuk tujuan memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi untuk menjadikan kehidupan orang lain lebih baik. Entah bisa mengingatnya atau tidak, Anda sudah beberapa kali menerima panggilan dalam kehidupan. Mungkin Anda menerimanya ketika masih kecil, ketika Anda tahu pasti ingin jadi apa kelak. Namun kemudian masyarakat atau orang tua dan guru yang bermaksud baik memengaruhi kita dengan pilihan yang terbatas tentang apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan, dan kita membungkam panggilan serta mimpi kita. Peter Foyo. Sejak kecil saya memimpikan ide-ide yang sangat besar. Jauh sebelum ada telepon nirkabel, saya memimpikan betapa hebatnya menggenggam telepon tanpa kabel yang merekat padanya. Bukankah akan menakjubkan jika saya bisa memasukkan sebuah kartu ke pompa bensin dan mengisi bensin? Bukankah akan menakjubkan jika kita bisa menjalankan kota dengan tenaga surya? Saya mempunyai visi menciptakan perusahaan besar ini, menghasilkan banyak uang dan menjadi eksekutif terbaik di Amerika Latin. Mungkin Anda menerima panggilan dalam apa yang terlihat seperti kejadian sehari-hari, melalui sesuatu yang Anda lihat, baca, atau dengar. Tiba-tiba sesuatu menghantam Anda seperti kilasan petir, dan suatu kejadian biasa bisa menjadi saat yang menentukan dari kehidupan Anda. G.M. Rao. Guru matematika saya di sekolah berkata setiap kehidupan punya tujuan dan kita harus berusaha mewujudkannya, karena itulah yang akan menjadi pencapaian yang sesungguhnya. Hal itu menyalahi hasrat membara dalam diri saya untuk mencari panggilan saya dan berupaya mencapainya. Laird Hamilton. Ayah meninggalkan ibu saya ketika saya masih sangat kecil, dan sejak sangat dini saya harus menjadi laki-laki kecil. Hal itu memaksa saya membuat keputusan sadar bahwa saya ingin menjadi sesuatu. Dari situlah kehidupan yang menantang. Suatu hasrat membara muncul dalam diri Laird Hamilton untuk melakukan sesuatu dengan kehidupannya. Dia sudah mendengar panggilan, dia menjawabnya, dan dalam mewujudkan impiannya menjadi salah satu pelancar terhebat dunia. Dia telah mengilhami jutaan orang di seluruh dunia. Bagi Laine Beachley, panggilan juga muncul lewat intuisi yang sangat menantang dari masa kanak-kanaknya. Ketika Laine baru berusia 7 tahun, ibunya meninggal mendadak. Setelah kematian ibunya,
Lainnya mengetahui bahwa dia anak adopsi. Ibu kandungnya baru berusia 17 tahun ketika lainnya dikandung akibat tanah pijakan lainnya runtuh. Namun peristiwa kritis kehilangan ibunya lah yang mendorong lainnya menjadi salah satu atlet perempuan terhebat dunia. Lainnya Beach 7 kali juara dunia selancar. Jujur saja, yang mendorong saya menjadi juara dunia adalah fakta bahwa saya anak adopsi. Sebelum memilih selancar, mimpi besar saya adalah menjadi juara dunia di bidang apa saja. Saya semata harus menjadi yang terbaik di dunia. Saya merasa perlu membuktikan diri kepada dunia. Paul Orvalea. Tak pernah ada keraguan di benak saya tentang apa yang saya inginkan untuk kehidupan saya. Saya hanya ingin punya bisnis sendiri, bisa bisnis apa saja. Saya memandang gedung IBM dan berpikir, aku menginginkan sebuah bisnis yang lebih besar daripada itu. Karena menderita ADHD dan disleksia, Paul Orvalea tidak bisa membaca atau menulis, tapi lihat apa yang telah dia lakukan dengan kehidupannya. Dia menciptakan Kinko's, sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar yang menyediakan pekerjaan bagi ribuan orang di dunia dualitas. Setiap kekurangan mengandung lawannya, yaitu kelebihan. Paul mengubah kekurangannya menjadi kelebihan. Anastasia Soare bermimpi melarikan diri dari Rumania komunis. Selama hampir 3 tahun, dia merencanakan dan menunggu untuk melarikan diri bersama putrinya. Keputusannya memiliki risiko besar, dan ketika akhirnya tiba di Amerika Serikat, Anastasia menghadapi keputusan besar lainnya. Dia bekerja 14 jam sehari untuk menghasilkan cukup uang guna menopang keluarganya, dan kecuali dia melakukan hal lain, hal itu akan menjadi nasib yang dia jalani. Anastasia Soare, saya perlu melakukan sesuatu. Saya perlu membuktikan dan menemukan siapa diri saya sebagai seorang pribadi. Untuk apa saya hidup? Saya tidak berkata itu tidak menakutkan karena saya takut. Namun saya berpikir inilah sebabnya aku datang ke negara ini. Inilah tanah peluang. Aku harus melakukannya. Kalau tidak, mengapa aku ke sini? Untuk memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada kehidupanku di Rumania. Tidak. Hidup di bawah situasi yang sangat sulit di Rumania telah menanamkan kekuatan karakter tertentu pada diri Anastasia, dan keteguhan yang akan membawanya melewati setiap rintangan untuk mewujudkan mimpinya memiliki bisnis sendiri. Bisnis itu tumbuh menjadi sebuah kerajaan dengan lebih dari 1.000 cabang di Amerika Serikat, lebih dari 600 cabang internasional, dan berbagai salon di banyak negara di seluruh dunia. Tidak ada situasi hidup yang 100% negatif. Setiap situasi negatif juga mengandung lawannya. Jadi, ada hal baik yang terkubur dalam setiap situasi yang kelihatannya buruk. Hidup bukanlah tentang situasi negatif yang terjadi pada Anda, tapi tentang apa yang Anda lakukan dengan kesempatan-kesempatan emas yang tersembunyi di dalamnya. Anda tidak pernah dipanggil untuk mengikuti sebuah impian, kecuali ada banyak cara bagi Anda untuk mewujudkannya. Sungguh mustahil bagi Anda mempunyai impian jika Anda tidak bisa setidaknya mewujudkan esensi impian itu. Impian-impian Anda memanggil Anda ke kehidupan terbaik yang bisa Anda miliki. Hal itu memanggil Anda untuk menemukan pahlawan di dalam diri Anda. Mastin Kip. Saya dibesarkan di lingkungan yang relatif indah. Orang tua saya hebat dan itu banyak melindungi saya dari kepedihan dunia. Ketika mulai melangkah keluar dari diri saya dan melihat kepedihan pada orang lain serta menyadari bahwa saya bisa melakukan sesuatu untuk itu, menjadi sangat
Jelas bagi saya bahwa tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan dengan kehidupan saya. Jadi mimpi saya adalah menggabungkan budaya pop dengan ilham dan kebijaksanaan supaya kita bisa menggapai sebanyak mungkin orang. Jika Anda mendengar panggilan dan tidak meresponnya karena terlalu takut atau tidak percaya Anda bisa mencapainya, kadang situasi akan mendorong Anda untuk mengikuti impian Anda, seperti yang terjadi pada saya. Saya sedang bekerja sebagai produser televisi di suatu jaringan, dan saya suka bermimpi memulai perusahaan produksi televisi sendiri. Saya tidak akan pernah melakukannya karena punya keluarga yang harus saya nafkahi, gaji saya baik, dan kami membutuhkan uang untuk makan serta tempat bernaung. Saya berpegangan sekuat mungkin pada keamanan pekerjaan saya meski banyak orang mendorong saya untuk memulai perusahaan sendiri. Kemudian saya dipecat. Saya shock. Bagaimana kami akan makan, bagaimana kami akan membayar pendidikan putri kami, bagaimana kami akan membayar cicilan rumah. Salah satu pilihan yang saya miliki adalah mencari pekerjaan di stasiun televisi lain, namun saya tidak mampu membayangkan kembali ke pekerjaan yang telah saya lakukan selama ini. Saya sadar bahwa karena saya sudah dipecat, tak ada lagi yang bisa hilang dari saya. Jadi saya mulai mengerjakan gagasan-gagasan untuk acara televisi di meja dan kursi plastik di ruang belakang rumah sederhana saya. Saya mengembangkan sebuah gagasan dan menciptakan tawaran untuk acara televisi, walaupun saya tidak tahu cara menciptakan sebuah tawaran, namun saya percaya pada gagasan saya. Jadi dengan jantung berdebar dan kaki gemetar, saya menyajikan gagasan itu kepada para eksekutif di salah satu jaringan televisi. Acara itu langsung diterima dan ketika diudarakan sukses besar serta menjadi serial yang panjang. Lewat dipecat, saya diberi situasi yang sempurna untuk akhirnya menjawab panggilan saya serta menjalani kehidupan impian saya. Dan sampai hari ini saya tetap bersyukur stasiun televisi itu memecat saya. Tanpa mereka, saya akan menolak panggilan untuk mengikuti impian saya, dan saya akan melewatkan perjalanan paling menyenangkan serta memuaskan dari kehidupan saya.